Kamu sekarang profesional, tapi kalau tidak fleksibel, ketika semua keadaan zaman kehidupan itu fluktuatif seperti ini, akan kolaps. Bener kolaps. Iya, sekarang mau PHK ku akeh. Ono sing tadinya pegawai bank lho, saiki iku bojone muridku sewingi jelas nang ngene fakultas. Dia pegawai bank. Mari kena pemangkasan jebret, sekarang apa? Nggae roti. Bojone sing nggae resepe dhek sing anu kan. Roti bluder saiki terkenal di Banyuwangi. Nah, itu ya. Jadi sekarang itu jangan terlalu ini istilah, bukan saya tidak mengatakan bahwa sekolah itu tidak penting, tetap penting sekolah ya kan. Tapi yang perlu kita pertimbangkan adalah sejauh mana sekolah itu bisa mengangkat derajat kita. Saiki aku contoh ya. Nek kira-kira ono profesor nduk ngene desamu. Kira-kira wong-wong ku kenal. Gak kan? Tapi nek ono wong sugih, dia lebih dikenal. Padahal untuk kaya itu tidak harus jadi profesor. Ya kan? Terus pertanyaan saya, kalau sekolah itu kemudian tidak memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih baik, itu pertanyaan besar bagi kita. Aku ini terus terang, ada keluarga besar nyonya, 8 anaknya ibu itu kan dari desa. 8 anaknya ini lulusan perguruan tinggi, dan itu bukan ecek-ecek loh. Unibro, ITS, IKIP Malang, terus kemudian ITB pertanian, terus gini UNER. Sekarang ini ketika pensiun, dia kembali bahkan dalam kondisi ekonomi yang minim. Sementara anaknya tonggoku sing kono ya pada sekolah perguruan tinggi sing biasa-biasa, ya kan? Dia dodol pupuk, menguasai pupuk sak kecamatan Bangurjo. Itu jenenge duwike wis blukek-blukek. Ada lagi sing mbiyen iku koncone Mas angon bebek, ya kan? Saiki iku nduk kono iku. Bang iku gak gelem nek dhek titip dhuwit. Saking akeh, Pak. Jadi bank iki kok kan ngakei bunga, wong iki jarang cukup. Piye coba ngene iku? Iya kan? Loh, tapi tetap dalam hal pendidikan ibu itu masih dihormati. Tapi apa artinya untuk di masyarakat itu gak ketok, Pak. Jadi sekarang itu wong sugih lebih kelihatan ya penghormatannya daripada wong itu. Nah, itu lah. Saiki nyalon petinggi lek. Gak iso. Pintere gak nergai. Nah, sekarang itu ketika zaman sudah seperti ini, profesionalisme itu iya, tapi di Indonesia belum sampai pada penghargaan yang setinggi-tingginya untuk orang-orang profesional. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Piro wong Indonesia sing pinter gak gelem balik rene. Ada yang itu bidang semikonduktor, lulusan Amerika yang terbaik, gak gelem rene. Terus kemarin tuh yang disuruh kembali itu sama Jokowi, orang NU, dia dibayar piro untuk ke Singapura, gak gelem rene. Soalnya apa? Dia kan gak diurusi. Pertanyaan Menteri Pendidikan itu, ketika gelar itu tidak lagi menjamin kepandaian seseorang, ketika profesor macam-macam ya, ketika pendidikan itu tidak lagi begitu ya, terus kan ada frase lain kan. Bagi saya dia cuma ngomong begitu, tapi bagi saya ini ada frase lagi. Terus apa yang akan kita persiapkan untuk bidang pendidikan itu kalau ini semua itu tidak berarti dalam kehidupan kita? Ayo. Kon golek gelar saiki, wis lulus profesor, doktor misalnya. Apa cukup kon mangan gelar itu tok? Ayo. Gak cukup. Orang yang spesialisasi untuk belum tentu cukup. Di sini ini penghargaan untuk ilmu pengetahuan itu masih kecil. Contohnya kayak wong iso nulis, tapi mana nasibnya penulis-penulis yang baik?
orang-orang teknokrat yang pinter-pinter endi saiki kehidupannya, ngeri kan, ya kan. Tapi dulu wong partai-partai, lah saiki nek wis negara dipimpin kok ngono-ngono iku ape dadi opo? Iso Pak. Itu loh. Jadi sekarang itu ya, nah itu kembali lagi pada sambungannya yang aku mau kan, dari cerita ternyata pengalaman terus improvisasi mandiri dari orang, murid-murid kita gitu ya, itu tuh jauh lebih penting ya. Terus suatu ketika itu di jurusan saya itu mengadakan penyusunan kurikulum waktu itu, mengambil orang dari, kalau nggak salah KIP, ahli nyusun kurikulum ini. Wes ngromos instruksional macam-macam wis ngono iku lah. Murid itu kudu iso ngene, kudu iso ngene, kudu iso ngene. Terus aku ngekei contoh, saya pernah mengikuti rapat senat di Malang waktu jadi dekan itu. Di sana membahas masalah statuta, masalah Renstra, rencana strategis dan juga statuta. Nah, salah satu paragraf yang menarik itu ada kurikulumnya orang pertanian. Kurikulumnya itu tujuan Fakultas Pertanian itu mencetak mahasiswa yang bekerja sesuai dengan bidang ilmunya. Aku guyu. Saya tertawa, Pak, ini saya mohon maaf ya, bukan saya tertawa itu kemudian meremehkan konsep Bapak, tidak. Sekarang pertanyaan saya begini, siapa yang berani menjamin bahwa lulusan kita itu akan bekerja sesuai dengan bidangnya? Misalkan orang pertanian nanti bekerja di Departemen Pertanian, Fakultas Hukum bekerja di misalkan bidang kehakiman, Departemen Kehakiman, siapa yang berani jamin? Tidak ada, Pak. Pekerjaan itu rezeki. Saya katakan begitu kenapa? Fakultas Sastra, lulusan jurusan sejarah, Pak, jadi direktur PDP Jember. Pertanyaan saya, apa pas ilmunya? Itu satu. Mestinya kan itu orang pertanian lebih pas ya kan? Tapi kenapa orang sastra? Nah, kedua, lulusan sastra Indonesia menjadi ketua KPU. Masa apa enggak? Enggak. Harusnya kan orang saspol. Nah, kesimpulan saya, urusan pekerjaan itu tidak ada kaitannya dengan kepandaian atau lulusan seseorang. Yang menentukan di situ adalah sejauh mana dia bisa menjalin relasi, membuka komunikasi, membuat komunikasi yang baik, membuat relasi dengan orang sebanyak mungkin. Siapa tahu dari relasi itu kemudian muncul tawaran-tawaran yang bisa mereka peroleh untuk bekerja, dan kemampuan dia beradaptasi ketika itu bukan jurusan dia, bagaimana dia beradaptasi dengan pekerjaan itu. Saya contohkan lagi, ada lulusan peternakan, kerja untuk bank. Apa hubungan ilmu nih? Nah, tapi apakah ketika kita menerima pekerjaan itu kemudian kita berhenti? Tidak, kita harus beradaptasi. Pertanyaan saya, mata kuliah opo sing ngajarno beradaptasi? Nggak ada. Coba carikan mata kuliah apa yang di situ itu ada beradaptasi, berkomunikasi, berinteraksi, ya, kemampuan ini semua. Itu mata kuliah apa? Satu mata kuliah yang bisa mencakup ini, saya akan ajarkan kepada mahasiswa saya. Karena kemampuan beradaptasi, bersosialisasi itu datang secara individual. Kamu sama Mas ini berbeda cara berinteraksimu dengan orang lain. Iya kan? Kamu dengan Pak Hari beda lagi. Tidak ada di situ kok interaksi yang baik, interaksi yang jelek, itu sangat personal sekali.
Itu loh. Lah ini yang krisis. Saiki iki gak iso kene iku mematok mahasiswa aku untuk nek lulus kok dadi dosen. Aku pernah ngomong ke kamu. Ketika pertama kamu saya tanya, sebelum kamu nanti kalau lulus ini mau jadi apa? Iya kan? Nah, terus ketika aku melihat bapakmu itu punya perusahaan apa penggilingan padi. Kowe aja balik kerja. Iku wae terusno. Tapi dengan manajemen anak muda. Caranya bagaimana? Kamu punya pemikiran. Kamu bisa melihat peluang-peluang. Saiki endi ana wong tuku apa? Beras iku langsung 5 ton. Gak ono. Jarang kan? Tapi sekarang kok ana sing tuku 5 kilo, 2 kilo, 10 kilo. Iki akeh karena banyak perumahan-perumahan. Nah, saiki kamu ngenteni 10 ton iki payu, ambek sing 5 kiloan iki nek iki setiap hari ku payu akeh, luwih akeh. Iki badine tebakan sing gede. Nah, inilah yang saya maksud. Jadi sekarang itu ya mungkin ya dengan kondisi yang ada sekarang ini, mau tidak mau kita harus ini sudah waktunya. Jadi sekarang jangan lagi berorientasi pada mencari kerja, harus menciptakan lapangan kerja. Termasuk kamu sudah bagus. Kamu ini pada track yang benar. Karena apa? Ya opo awake dhewe ku nek melok wong dipimpin wong ejek terikat dengan aturan itu nggak akan bebas, nggak akan bisa berkreasi. Tapi lek kon duwe pekerjaan dhewe, duwe lapangan kerja dhewe, mau mbok buka jam 09.00, jam 10, mbok pimpin mek katokan iku urusanmu. Iya kan? Ya aku terus terang pernah sering tersinggung di toko kene, lah kene iki, toko listrik iki, sing dodol Cina. Nah aku tuku kabel, tuku dop nih, ambek katokan pendek, kaos kotak ya kan, rokoknya pol. Oh, pirang nes. Malah saya, selain telulah saya mari, ya pak, esok pak, lumayan kok orangnya bukan itu tuku rokok ya, sembuh kok rokok gak apa ya. Tapi aku sempat gelo apa? Aku katanya pembeli rojo, buat tamoni, buat tekannya, ambek katokan pendek, sing letter kerang ajar. Tapi aku ki butuh. Aku butuh produknya dia, mau apa sekarang? Saya akan menanggalkan semua harga diri saya. Wes pokoknya yang penting Cina itu udah ngelayani aku, selesai beres gitu. Nah,